Pernah nggak sih kalian dengar penjelasan ilmiah terus mikir, wah keren banget. Bukan cuma karena penjelasannya bener ya, tapi karena rasanya tuh elegan banget. Nah, di sini kita bakal coba bongkar misteri itu. Apa sih sebenarnya yang bikin sebuah ide terasa begitu dalam dan kuat? Yuk, anggap aja ini kayak misteri yang mau kita pecahin bareng-bareng. Apa sih yang bikin sebuah teori itu bukan cuma benar, tapi juga indah? Apa ya resep rahasianya? Oke, mari kita mulai perjalanan kita buat cari tahu jawabannya. Oke, bahan kunci yang pertama dari penjelasan yang hebat itu kesederhanaan, atau istilah kerennya parsimoni. Maksudnya apa? Gampangnya gini, ini tuh kemampuan buat ngejelasin banyak banget hal, tapi cuma pakai sedikit banget asumsi. Kalau kata orang, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Nah, ini versi teorinya. Contoh paling pas buat ini tuh, ya kejeniusan Darwin. Coba bayangin, cuma dengan satu ide doang, seleksi alam, dia berhasil ngebuka rahasia di balik semua kerumitan, keragaman, dan bahkan desain kehidupan di bumi. Persis kayak kutipan ini kan, ide yang super gede tapi bisa dijelasin dengan begitu simpel. Nah, prinsip ini juga sering disebut pisau cukur Occam. Dan ini bukan soal milih yang gampang ya. Ini tuh alat yang benar-benar kuat buat milih di antara teori-teori yang lagi bersaing. Jadi, kalau ada dua penjelasan, yang lebih simpel, yang asumsinya paling sedikit, biasanya itulah yang paling mungkin benar. Nah, ini dia keanggunan dalam bentuknya yang paling murni. Penjelasan yang simpel itu, wah, bisa ngubah segalanya. Dulu, sebelum kita tahu soal struktur DNA, kalau ada yang nanya, apa itu kehidupan? Jawabannya ya konsep-konsep yang ngebingungin, kayak protoplasma gitu. Terus, muncullah si helix ganda. Tiba-tiba aja, misteri yang tadinya bikin pusing 7 keliling, sorenya langsung jadi jelas, kayak baca kode digital. Nah, itulah kekuatan dari penjelasan yang elegan. Oke, selain simple, penjelasan yang hebat itu juga bisa melakukan satu hal keren lagi, nyambung-nyambungin titik. Jadi dia bisa ngambil fakta-fakta yang kelihatannya acak, nggak ada hubungannya, terus disatuin jadi satu gambaran yang utuh, bikin kita bisa ngelihat the big picture-nya. Cerita Eratosthenes ini contoh yang pas banget. Coba deh bayangin kejeniusannya. Dia ngambil 3 info yang kelihatannya nggak nyambung sama sekali. Matahari yang lurus masuk ke sumur, panjang bayangan tugu, sama jarak antar kota yang diukur langkah unta. Dan dia gabungin semua itu buat ngukur keliling planet. Gila kan? Dia bener-bener nyambungin titik-titik dalam skala yang nggak pernah kepikiran sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke plot twist-nya. Kita udah lihat kan, kalau kesederhanaan dan keanggunan itu ciri khas penjelasan yang hebat. Tapi, gimana kalau ternyata itu semua nggak ngejamin kalau penjelasan itu benar? Ungkapan dari T.H. Huxley ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan sempurna deh. Kadang-kadang teori yang paling indah sekalipun bisa hancur lebur cuma gara-gara ketemu satu fakta jelek yang nggak bisa dibantah. Coba kita lihat kasusnya Lord Kelvin. Perhitungannya soal umur bumi itu elegan banget. Logikanya gini, planet kita ini kan dulunya bola batu cair, terus mendingin seiring waktu. Dia pakai persamaan termodinamika yang super akurat buat ngitung butuh berapa lama proses pendinginan itu. Dan dapatlah angka 98 juta tahun. Simple, logis, indah kan? Tapi ternyata dia salah besar. Dan ini bukan karena matematikanya yang ngaco, persamaannya itu sempurna. Teori indahnya itu dibunuh sama satu fakta yang dia nggak tahu. Bumi itu bukan bola batu padat. Intinya cair dan terus bergerak, ngaduk-ngaduk panas kayak sup di panci. Nah, satu fakta jelek inilah yang mengubah segalanya. Atau contoh lain deh, hipotesis soal orang kidal. Kenapa sih orang kidal masih ada, padahal katanya ada beberapa resiko kesehatannya? Nah, muncullah satu teori kreatif. Mungkin karena jadi kidal itu ngasih keuntungan pas berantem. Dan datanya, kelihatannya mendukung banget loh. Di olahraga tarung profesional, jumlah atlet kidal itu jauh lebih banyak dari populasi biasa. Penjelasan yang rapi dan keren kan? Tapi muncullah fakta jelek lainnya. Salah satu bukti andalan buat hipotesis ini yaitu soal suku Aipo di New Guinea yang katanya suka perang dan banyak yang kidal, ternyata salah total setelah diteliti lagi lebih dalam. Nah, begitu satu bukti kunci ini runtuh, ya goyah deh seluruh penjelasan indah tadi. Oke, jadi kalau ide-ide kita yang paling indah aja bisa salah, terus buat apa dong ini semua? Apa gunanya sains kalau keindahan dan keanggunan itu nggak bisa jadi jaminan? Nah, justru di sinilah kita nemuin pemahaman yang lebih dalam lagi. Saya suka banget kutipan dari Alan Alda ini.
Ini nunjukin kalau tujuan dari penjelasan yang hebat itu bukan buat jadi jawaban final, bukan. Tujuannya itu justru buat ngebuka 100 pertanyaan baru yang bisa kita gali lebih dalam. Setiap jawaban itu malah ngebuka lebih banyak pintu lagi. Nah, ini dia poin utamanya. Nilai sejati dari sains itu bukan soal nemuin jawaban akhir yang sempurna, sama sekali bukan. Nilainya itu ada di prosesnya, proses bertanya dan mencari yang nggak ada habisnya. Setiap penjelasan, bahkan yang akhirnya terbukti salah sekalipun, itu jadi titik awal yang baru, mendorong kita buat nanya lagi, lebih dalam lagi, dan melihat dunia dengan cara yang baru. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Coba deh pikirin soal ide-ide yang kita yakini banget sekarang, yang rasanya udah paling elegan dan nggak mungkin salah. Sejarah udah ngajarin kita, beberapa di antaranya pasti bakal tumbang juga sama fakta jelek di masa depan. Pertanyaannya, kira-kira yang mana ya?